Selamat datang di Podpet, Podcast Patria. Nah, sekarang kita kembali lagi di Podpet bersama saya Sindra Telianto dan Aku Meda Vinita Nuardi. ya, dan C Meda ini baru pertama kali ya, Cek, di Podpet ya. Jadi selamat datang di Podpet. Ya. Nah, kali ini kita shoot dengan seseorang yang spesial dan juga kebetulan di rumah pribadinya dia juga nih. Spesial guest kita ya. Betul, dan dia sebenarnya adalah orang Patria juga. Nah, kalau Cece kan ikut Patria juga udah lama ya, Cek? Dari tahun berapa tuh, Cek? 2016. Wah, udah hampir 1 dekade. Iya. Nah, Iya. di Patria kan pasti kita mencari relasi dan relasi itu bisa tumbuh kemana-mana. Tapi pernah nggak sih kepikiran dari relasi kita di Patria ini bisa menumbuhkan atau membantu dunia profesional kita? Nah, ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yaitu siapa, Cek? Ada kok Apri. Boleh perkenalan diri kok. Semua. Boleh, Apri, kenali dirinya dulu kok. Halo teman-teman Patria se-Indonesia, perkenalkan saya Aprianto, biasa dipanggil Apri. Ya, cukup. Oh iya, cukup Oke. boleh. Oke. Apri, asalnya Patria mana sih kok? Aku asalnya dari Pontianak, dari DPC Patria Pontianak. Cuman kalau tempat tinggal, aku lahir di satu desa kecil, ya di pinggiran kota Pontianak. Lebih tepatnya udah masuk ke daerah Kabupaten Mempawah. Kita tapi nggak tahu daerahnya. Nanti Oke. editor boleh Iya. tampilkan. Supaya nanti teman-teman dari DPC Patria Mempawah juga bisa Oh, betul. lebih dikenal gitu loh. Betul, Di ya. daerah yang disebut seperti itu. Betul, betul, betul. Oke, oke. Berarti join Patria dari tahun berapa tuh kok? Aku join Patria dari 2012. Lebih duluan ke Apri. Iya. 2012. Kita harus sungguh. Oke. Iya. Dulu awalnya perjalanannya gimana tuh kalau ceritain singkat dong, ngikut Patria, terus bagian dari mananya aja gitu. Oke, sebelumnya mungkin di track ke belakang ya. Aku lahir dari keluarga yang non-Buddhis, lebih tepatnya mengikuti agama tradisi ya, agama leluhur itu Konghucu. Nah, waktu sekolah dasar karena di lingkungan tidak ada pilihan, hanya ada sekolah negeri, jadi saya disekolahkan di sekolah negeri yang notabene hanya ada agama Muslim di situ. Oh, Jadi iya. dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, saya ikut agama Muslim, agama Islam. Kemudian di SMP, waktu itu di SMP sudah ada agama Konghucu. Nah, jadi wah saya seneng tuh, udah ada agama Konghucu nih, bisa memperdalam apa ajaran yang selama ini saya anut, tapi saya cuma tahu dari luaran doang. Tapi di waktu yang bersamaan setiap minggu saya ke gereja. Wah, udah Diajak. nyampur juga Iya, sebenarnya. jadi ya ke gereja itu ya karena ikut saudara aja sih, ikut teman gitu. Nah, jadi dari SD, SMP itu udah mempelajari agama Islam, Konghucu dan Kristen. Oke, udah lengkap ya. Kemudian di SMK, nah SMK itu karena saya ikut koko saya, jadi saya lihat koko saya kayaknya punya potensi untuk maju deh di masa mendatang, karena dia masuk ke kejuruan, ambil jurusan mekanik. Oh, oke. Nah, cuman di sekolah itu ada jurusan lain elektro, karena saya tertarik sama elektro, jadi saya masuk tuh ke SMK. Nah, di SMK itu ada agama Buddhanya. Nah, jadi saya masuk agama Buddha, di situ mulai tahu, oh ternyata agama Buddha ini tidak seperti yang saya tahu dari luaran loh. Kayak saya nonton dari film Sun Gokong, begitu ya. Oh ternyata tidak seperti itu. Tapi ya dasarnya memang remaja waktu itu ya, jadi tidak begitu tertarik sama dunia spiritual. Oke. Selama pelajaran agama Buddha, saya lebih sering bolos. Oke. Selama 3 tahun. Oke. Sampai di satu masa ketika udah kelas 3, jadi diharuskan untuk mengambil nilai ujian praktek, saya ke Cetia. Jadi ambil nilai ujian prakteknya itu di Cetia. Nah, berawal dari situlah saya benar-benar mengetahui ternyata agama Buddha itu seperti ini loh. Baru pun klik. Walaupun selama 3 tahun terakhir saya belum mempelajari agama Buddha dengan mendetail. Jadi mulai ada percikan-percikan seperti itu. Kayaknya ini aku cari deh selama ini. Jawabannya ada di sini deh. Sejak saat itu aku mulai tertarik sama agama Buddha. Dari situ lanjut terus kan jadi rajin ke cetianya gitu kok. Iya, betul. Jadi ceritanya lumayan ini sih, kayak lumayan mendramatisir juga sih ya. Waktu itu aku sama temanku ambil nilai ujian praktek di satu Cetia, namanya Cetia Buddha Ratana. Ya mungkin kalau ada fotonya boleh munculin di sini ya. Kalau ada ya. Editor Oke. tolong. Editor tolong ya. Nah, dari situ
pertama kali aku ngelangkahin kakiku masuk ke dalam ruang Dhammasala di Cetia, aku merasakan kedamaian yang kayaknya aku belum pernah dapetin dimanapun. Dari situ, setelah ambil nilai ujian praktek, kita pulang, saya kasih tahu sama teman saya, kayaknya minggu depan kita harus balik deh. Nah, dari situ berlanjut terus. Nah, dari wihara itu baru kenal Patria atau ada perjalanan lagi kok? Baru akhirnya pertama kali tahu Patria terus akhirnya mau gabung. Oke. Awalnya memang pas aku pergi itu DPD Patria Kalbar saat itu memang lagi gencar-gencar menggaungkan Patria itu apa sih gitu loh, ke Cetia, ke wihara-wihara yang ada di Kalbar. Pas banget waktu aku mulai aktif di Cetia, teman-teman dari DPD Kalbar datang kemudian mengenalkan Patria itu seperti apa sih begitu loh. Jadi dari situ saya mulai tertarik nih, akhirnya saya ikut aktif juga di Patria waktu itu. Terus kalau misalnya dulu kan udah mulai masuk Patria nih kok, perjalanan di Patria tuh ikut ngapain aja sih kontribusinya? Oke. Di 2012 pertama saat saya mulai aktif di Cetia, saat itu juga saya ikut ke anggota Patria. Walaupun saya sebagai anggota, tapi saya lumayan sering dilibatkan dalam kepengurusan seperti kegiatan-kegiatan tertentu. Saya dilibatkan sebagai ketua panitia gitu. Nah, saya kemudian di tahun 2014 saya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua DPC Patria Pontianak. Masa jabatan 2014 sampai 2016. Oke. Dari 2016 lanjut lagi atau gimana kok? 2016 nggak lanjut, tapi saya masuk ke dalam kepengurusan di DPD. Oh, jadi apa tuh kok? Di bidang apa dia? Saya di bidang organisasi ya, di bidang satu. Bidang satu ya iya, berarti ya? bidang satu. Oh. Iya, kelihatannya kok Apri emang suka berorganisasi ya kok? Ya lumayan. Saya lebih ini sih, karena saya ngerasa ketika saya berorganisasi di Patria, saya ngerasa circle saya itu adalah orang-orang yang positif. Oh, motivasinya itu yang ya? punya ya betul, orang-orang yang punya motivasi, yang tidak hanya menghabiskan usia muda itu hanya untuk main-main, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin tidak terlalu bermanfaat. Nah, saya melihat potensi teman-teman di Patria itu memiliki visi misi yang bagus dari segi sosial, kemudian dari segi pengembangan diri. Oleh karena itu, saya ngerasa saya harus mempersempit circle saya supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Itu bagus ya, menarik, karena orang-orang yang kayak gitu biasanya muda belum tentu sadar akan hal seperti itu. Iya, betul. Masih mau senang-senang. Betul, dan untungnya kita juga berada di situ sekarang gitu. Nah, dari Koko berarti awalnya dari DPC terus ke DPD. Setelah DPD apakah lanjut lagi ke DPP kok? Iya, di 2018 itu saya merantau ke Jakarta. Oh, berarti 2 tahun langsung dari DPC, DPD ke DPP gitu? Iya, betul. Lebih tepatnya waktu itu saya merantau di Jakarta, kayaknya saya baru beberapa bulan, kemudian saya ditawari sama Ko Teddy Wijaya, Pak mantan presiden kita. Jadi saya ditawarin, Apri, kamu berminat join ke DPP nggak? Kemudian saya memberikan jawaban, kalau untuk Patria, saya maju. Ini keren ya, patut dicontoh ya teman-teman ya. Keren nih. Karena saya merasa bahwa saya punya hutang budi yang begitu besar untuk Patria. Tanpa Patria mungkin saya nggak seperti ini di hari ini begitu. Nah, itu yang menarik, mungkin nanti kita di akhir bisa ngulik ya. Boleh. Okay. Patria itu bisa membantu Apri sampai hari ini gitu ya. Iya. Gitu. Kalau pengalaman paling berkesan selama di Patria tuh apa kok? Ada nggak satu momen yang ternyata seru banget di Patria bisa kayak gini gitu? Sulit ya. Soalnya semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Cuman ada satu momen yang paling nempel saat ini adalah pada saat saya ikut kegiatan PBT, Patria Basic Training. Iya. Nah, waktu itu saya masih di awal-awal tuh sebelum jadi ketua DPC. Jadi PBT itu narasumbernya ada 2 orang. Yang pertama Ko Yuniko, yang kedua Ko Verigo. Nah, pada saat saya ikut PBT ternyata saya kebuka tuh pandangannya. Wah, ternyata Patria luas banget ya relasinya. Patria ternyata tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Betul. Relasinya juga begitu banyak. Teman-teman yang lain juga, apa yang tadinya saya punya mungkin pandangan sempit, sepertinya pemuda yang aktif hanya ada di sini, begitu kan. Tapi ternyata daerah-daerah lain juga memiliki pemuda-pemudi yang sama aktifnya begitu, sama-sama positifnya juga. Dari situ saya juga mempelajari banyak hal, salah satunya public speaking, kemudian diajarkan leadership. Nah, dari situ saya mulai merasa bahwa saya tidak akan mungkin bisa meninggalkan Patria kalau memang komunitasnya sebegitu positifnya gitu.
Itu menarik sih, karena aku juga gitu sih kalau masuk Patria. Sebenarnya kalau aku ya awal mulanya karena lihat senior yang pengen diambil ilmunya, karena kelihatannya dia emang punya ilmu yang banyak dan pengetahuan yang luas gitu. Gabung Patria pengen ngambil ilmunya, tapi ternyata pas nyemplung ke Patria juga yang dipelajari banyak, kayak contoh tadi kok bilang public speaking juga masuk, terus juga sekarang kan di media juga kita belajar tentang editing segala macam. Kalau Ceci juga mungkin ngerasain seperti itu ya, Ce? Iya, kayak dari dulu sih mamaku selalu dorong, ayo buat baik gitu. Jadi suka ikut volunteer. Nah, terus waktu itu pas ada Patria di wihara aku juga, jadi dan bahkan jadi lebih sering nge-volunteer gara-gara Patria. Hmm, Emang manfaatnya banyak banget ya. betul. Betul, Join setuju, Patria. setuju. Oh, sama satu lagi. Selain meningkatkan soft skill, kita juga dari situ juga saya juga mempelajari begitu banyak dhamma-dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Nah, karena saya memang cukup tertarik sama dhamma-dhamma yang Sang Buddha ajarkan. Jadi dengan adanya Patria yang pertama kali mewadahi, akhirnya saya bisa mempelajari dhamma lebih leluasa begitu. Dari apa? Dari Dhammatok para Bante. Karena kan kadang Patria juga jadi volunteer juga begitu ya, bantu-bantu di acara. Kemudian jadi kepanitiaan. Sama ada beberapa kali juga ikut di kegiatan yang diadakan sama Maga Budi. Nah, jadi anggota-anggota Patria juga dilibatkan. Ayo kalian aktif anak muda. Jadi kita tidak hanya didorong untuk melakukan kegiatan sosial, tapi kita juga didorong untuk bisa mempelajari dhamma lebih dalam. Setuju. Itu yang saya tertarik. Setuju. Kalau dari Koko sendiri nih, berarti kan di Patria juga udah lebih dari 10 tahun ya. Berarti Ya. 2012, 2025 udah 13 tahun. Ya, 13 tahun satu putaran sih. Ya. Menurut Koko atau dari Koko nih, Koko menggambarkan Patria dalam satu kalimat atau satu kata, apa itu Kok? Kalau Koko bisa menggambarkan Satu Patria. kalimat atau satu kata ya. Hmm. Patria itu mulia. Mulia. Kenapa saya katakan mendeskripsikannya sebagai kata mulia? Karena mungkin teman-teman yang di Indonesia, Patria se-Indonesia bisa melihat ke dalam atau memperhatikan teman-teman di sekitar bahwa kita di Patria itu rela mengorbankan banyak hal. Ya. Kita mengorbankan waktu kita mengorbankan tenaga kita bahkan tidak jarang kita juga mengorbankan materi kita untuk melakukan hal-hal yang bajik. Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih cocok selain mulia. Dalam ya? Iya. Bagus pilihan katanya. Oke. Iya. Nah sekarang ya kita tahu ya, sekarang Kak Apri setelah lepas dari DPP juga turun jabatan, sekarang kan Koko juga aktif di dunia bisnis ya. Ya. Apakah Patria itu juga cukup membantu kok di dunia bisnis Koko yang sekarang? Oh tentu sangat, bukan sedikit membantu tapi sangat banyak membantu. Salah satunya yang paling saya ingat adalah pada masa-masa awal saya merintis bisnis saya di Jakarta, karena saya bergerak di bidang fashion. Jadi di awal-awal menjadi anak rantau rasanya tidak mudah ya di kota besar ya. Jadi waktu itu saya dan istri terancam mungkin sepertinya kita bakal gulung tikar nih. Kita ada potensi kayaknya bakal pulang kampung nih. Karena apa? Karena kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Nah, namun kita tidak patah semangat. Ya mungkin karena udah kebentuk ya mentalnya ya selama di Patria. Saya dan istri muter otak gimana cara supaya kita bisa bertahan hidup, kita bisa survive di sini. Akhirnya sembari istri saya waktu itu masih pacaran, sembari istri saya mencoba cari cara gimana supaya survive bisa survive, dagangan bisa laris. Saya sendiri juga membuka semua relasi saya yang ada di Indonesia, teman-teman Patria. Saya buka custom pakaian waktu itu. Jadi di situ saya merasa ternyata Patria bukan cuma baik, tapi mulia seperti yang tadi saya sampaikan. Karena teman-teman dari daerah-daerah juga ada pesan nih pakaian nih untuk kegiatan-kegiatan gitu. Yang saya ingat kalau nggak salah ya ada teman-teman Patria Jambi, kemudian teman-teman Damacaka juga ada kegiatan jadi custom pakaian sama saya. Kemudian ada tim rombongan Romo dari Romo Maga Budi dari Ketapang. Jadi waktu itu mereka punya satu kegiatan Damayatra ke India, tapi berkenaan sama musim dingin. Jadi membutuhkan pakaian yang lengan panjang seperti itu. Jadi mereka custom ke saya untuk dibawa ke kegiatan Damayatra. Dan masih banyak lagi yang saya mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu.
Tapi kesimpulannya adalah tentu Patria itu sangat membantu ya dari segi relasi dan sebagainya. Teman-teman yang lain juga sangat suportif ketika teman daerah lain membutuhkan bantuan. Teman-teman lain tuh berbondong-bondong, ayo kita support, apa yang bisa kita support. Nah, salah satunya saya merasakan dampak dan manfaatnya itu ya dari tadi yang tadi saya sampaikan, bahwasannya saya terancam balik kampung nih begitu. Cuman karena ada bantuan pesanan dari teman-teman Patria, saya bisa bertahan hidup dan akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ya, karena relasi jadi dibeli sama satu Indonesia gitu ya kok. Betul. Ya, Betul. Jambi dan Betul. lain-lainnya. Keren. Kalau misalnya dari bidang pendidikan, ada nggak sih pengaruhnya ke bisnis Koko yang sekarang? Ya tadi kan Koko bilang Koko masuk elektro ya, teknik elektro ya. Oke. Itu berbanding jauh tuh. Iya. Ada hubungannya nggak sih kok kira-kira? Kalau untuk bisnis aku sekarang ada sedikit banyak lah, tapi nggak terlalu yang dominan. Cuman karena saya memang sebelumnya saya bangun usaha di Pontianak yang memang masih sesuai sama sama jurusan saya. Jadi saya buka toko servis HP begitu, ada kontra HP. Nah, tapi karena saya ngerasa sepertinya saya nggak bisa bertumbuh. Bukan saya tidak berupaya, tapi saya ngerasa bahwa memang pasarnya tuh hanya segitu-gitu aja karena saya daerah kecil begitu. Nah, cuman karena saya punya mimpi yang besar, akhirnya saya memberanikan diri untuk merantau ke ibu kota. Nah, tapi kalau ditanya apakah pendidikan sangat berdampak untuk bisnis yang sekarang, saya menjawab iya. Karena tanpa ada pendidikan, entah itu formal ataupun informal, kita mungkin banyak hambatannya. Tapi dengan pendidikan pasti akan kebuka banyak pintu sukses. Karena kan banyak juga nih anak-anak yang zaman sekarang merasa, jurusan kita salah nih dengan bidang yang dijalani, jadinya merasa nggak berguna pendidikan dia yang sebelumnya gitu kan ya. Oke, aku tambahin ya, kalau memang ada pandangan seperti itu, yang masalah jurusan begitu, menurut saya kalau memang sudah terlanjur, ya udah tetap dijalankan sampai tuntas. Cuman jangan hanya mengandalkan pengetahuan atau ilmu yang diambil dari sekolah ataupun di kampus. Tapi kita harus bisa mencari ilmu di luar dari sekolah. Banyak hal yang bisa kita pelajari gitu. Kayak sekarang sudah banyak kursus-kursus online. Betul. Banyak yang free juga begitu kan ya. Jadi kita juga bertanggung jawab sama skill kita sendiri, pengembangan skill kita sendiri. Jadi kita sebisa mungkin tidak menggantungkan semuanya pada sekolah. Dari diri kita sendiri juga harus berupaya untuk mencari ilmu di luar sekolah. Rasa ingin tahunya tuh juga harus besar gitu. Betul, setuju. Kalau misalnya banyak juga kok yang kayak nggak usah belajar lah, nanti kayak Steve Jobs tuh dia berhenti kuliah tapi berhasil gitu. Banyak juga pandangan-pandangan yang kayak gitu ya kok sekarang di anak muda. Menurut Koko gimana? Menurut saya, sepertinya mungkin teman-teman yang lain udah sering lihat ada konten-konten FYP, salah satu profesor yang kasih pandangan seperti itu. Jadi dari sekian banyak yang nggak kuliah, berapa banyak sih yang mirip Steve Jobs? Oh ya, benar itu benar. Benar ya? Persenannya kecil ya. Iya. Nah, intinya kuliah itu bukan berarti kita belum tentu bisa dapat pekerjaan. Justru kita memperbesar kemungkinan. Setuju. Yang nggak sekolah aja susah dapat kerja, apalagi yang udah sekolah aja susah dapat kerja gitu loh. Apalagi yang nggak sekolah begitu kan. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting, sangat penting. Baik itu secara langsung ataupun tidak. Tapi Koko pernah ngebayangin nggak sih kok kalau Koko nggak gabung ke Patria, Koko yang sekarang itu jadi apa gitu kan? Apa ya? Berat ya rasanya ya. Mungkin tidak akan ada di titik ini. Karena dari Patria lah saya benar-benar merasa bahwa kehidupan saya berubah 180 derajat. Kenapa? Karena saya ngerasa Patria itu lingkungan yang sangat-sangat kondusif untuk kita bisa bertumbuh. Teman-temannya semua positif, kemudian dari dorongan-dorongan para senior kita, semua adalah ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang baik. Nah, dengan dorongan yang sebesar itu, rasa-rasanya kalau memang kita mau dan kita mau berjuang, harusnya kita bisa. Gitu.
Yang aku setuju itu yang kalau senior itu pasti ngebantu kita. Senior itu kan pasti lebih berpengalaman ya Betul, dibandingin setuju. kita, dan mereka masih mau ngebimbing kita. Dan tadi yang Koko bilang ya, kan Patria itu mulia, jadi para senior ini juga nggak minta imbal hasil kalau mereka mau ngebimbing kita dan atau segala macam ya gitu. Setuju. Karena sampai saat ini juga saya masih menjaga kontak, yang menjaga relasi sama para senior kita. Ya mungkin salah satunya Ko Tony ya, yang selalu mendorong teman-teman di daerah. Jadi kayak dari awal aja saya udah kenal Ko Tony, Ko Tony yang suka dorong anak muda nih supaya bisa melakukan kegiatan yang positif dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini juga saya masih sering kontak-kontak sama Ko Tony, Ko Teddy, Ko Wiwit. Oh ya, Ko Wiwit ya. Mereka adalah senior-senior yang masih aktif dan masih sangat peduli dengan Patria. Betul. Jadi itu harus diacungi jempol, harus dikasih apresiasi. Mantap. Ya. Jempol kaki juga Ya. sekali. Dan bisa dijadikan sebagai role model bahwa kelak kita juga harus seperti mereka. Semangat juang mereka tuh tinggi. Betul, setuju. Walaupun udah bukan muda-mudi, masih tetap ngebantu. Masih muda, selama di Patria masih muda. Masih muda. Oke. Kalau Patria kan penting banget nih kalau kita udah rasain manfaatnya. Kira-kira bisa nggak sih berorganisasi sambil bisnis? Oke. Bisa nggak berorganisasi sama bisnis? Menurut saya relatif. Kalau ditanya bisa apa enggak, menurut saya bisa-bisa aja gitu loh. Hanya saja bagaimana kita memanage waktu kita seperti itu. Karena dulu waktu saya di Pontianak juga saya sambil usaha saya masih aktif di Patria. Jadi sangat-sangat memungkinkan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwasanya waktu saya di DPP saya tidak menyelesaikan masa jabatan. Jadi saya mengajukan pengunduran diri di 2022 karena ada beberapa hal. Salah satunya karena kondisi bisnis yang lagi butuh saya terus. Kemudian yang kedua adalah karena saya lagi mempersiapkan pernikahan waktu itu. Jadi kayak, aduh sibuk banget. Kayaknya aku harus resign dulu deh sementara. Jadi aku bikin surat ke Ko Teddy dan say sorry. Tapi walaupun aku nggak secara langsung sampaikan ke Ko Teddy dan teman-teman, tapi di saat itu juga aku langsung kayak semacam ada satu ikrar lah bahwa aku keluar bukan berarti aku menghilang. Jadi aku akan tetap support Patria. Entah itu secara terlihat secara langsung ataupun tidak. Buktinya Ko Apri ada di sini sekarang ya. Iya, jadi narasumber kita. Iya. Nah, sekarang kita main game saja kali ya. Karena udah waktunya juga udah mulai banyak nih, udah banyak. Kita main games, jadi gamesnya Kayak gamesnya apa nih? Jelasin dulu. Jadi gamesnya gamesnya nggak enak. Ini kita simpel aja sih gamesnya kok. Oke. Jawab cepet. Jadi nanti kita akan kasih pertanyaan pilihan A atau pilihan B. Pokoknya langsung jawab cepet. Gitu. Oke. Gampang ya, simpel ya. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan? Nggak Iya, ada, nggak karena ada. kan sesuai Lebih preferensi. Ya, Preferensi ya. Iya. Gitu. Oke, ready kok? Gampang kan ya? Sambil baca ya kok. Oke. Cepet-cepetan ya. Oke. Oke, mulai ya. Bikin laporan kegiatan Patria atau bikin laporan ke klien? Laporan klien. Panitia acara atau peserta? Panitia acara. Kegiatan wihara atau santai di rumah? Kegiatan wihara. Makan di wihara atau makan restoran? Makan wihara dong. Oke, mantap. Rapat 3 jam di Patria atau meeting 1 jam di kantor? Dapat 3 jam. Yang penting di Patria gitu Yang ya. penting di Pak? Patria. Oke. Susah nyari dana kegiatan Patria atau susah nyari modal usaha? Susah nyari modal di Patria. Lebih susah. Lebih susah ya? Lebih susah. Di masa saya ya. Oh iya. Oh iya. Ngatur peserta acara Patria atau ngatur karyawan di kantor? Ngatur Patria dong. Kenalan teman baru lewat Patria atau lewat networking bisnis? Di Patria. Karena di Patria bisa Relasinya bisnis. banyak. Setuju. Oh, iya. Dapat 2. Ketua panitia Patria atau jadi project manager kantor? Ketua panitia Patria dong. Aduh, Lebih Patria gak pusing, semua ini lebih ya? gak pusing atau gimana nih kok? Lebih banyak potensi untuk bisa belajar. Oh, karena kalau project manager biasa yang bawa dengerin yang atas doang ya, Pak? Benar, setuju. Jalan-jalan bareng partner bisnis atau partner hidup? Partner hidup. Tapi Nanti partner didengar hidupnya, sama tapi partner hidupnya ini partner bisnis juga nih kalau kok. Nah, Oh iya, benar. Iya, betul. Ya, jadi Sama kok Apri ya. sama istri bareng-barengan bisnis di fashion Iya. ya. Gitu. Dari pacar sampai nikah nih sekarang. Ketemu di Patria juga kok? Betul. Waduh. Jadi ceritanya lucu. Ceritanya unik. Keluar sedikit dari topik ya. Jadi Ya. waktu saya menjabat sebagai ketua Patria Pontianak, bendahara saya ada istri. Oh, Ya, si istri yang sekarang. emang udah jadi menteri keuangan. Iya, uang. Sampai sekarang. Dulu jadi yang megang uang di organisasi, sekarang megang uang di keluarga. Wih. Cakep ya. Cakep. Cakep. Karena Patria nih ya. Iya.
Ini ada satu terakhir, sharing di wihara atau presentasi depan klien. Sharing bicara. Oke. Yeah, selesai ya gamesnya. Jadi Papri masih milih Patria juga, tapi dari Patria juga relasinya juga bisa ke bisnis. Betul, Gitu. setuju. Oke, kita ke penutup nih ya, Koh. Kalau ngomongin generasi muda Buddhis yang sekarang, kenapa sih mereka harus aktif di Patria menurut Koko? Oke. Sebetulnya memang banyak organisasi Buddhis yang di luar Patria. Tapi kenapa Patria? Karena kalau dilihat dari kacamata saya tidak berupaya untuk memihak ya, berupaya untuk seobjektif mungkin. Nah, saya menilai Patria adalah salah satu wadah organisasi yang paling komplit, paling besar, paling lengkap. Karena mencakup hampir seluruh Indonesia. Jadi dari situ relasi kita akan sangat-sangat banyak. Oke, kan Koko udah panjang nih di Patria, udah lama gitu ya. Ada nggak pesan atau ucapan buat ulang tahun ke-30-nya Patria? Betul, karena bentar lagi Patria mau Udah ulang ulang tahun. tahun. Iya. Oke, untuk Patria. Umur 30 tahun itu bukan umur yang muda, tapi nggak terlalu tua. Jadi, saya lahir di tahun yang sama dengan Patria lahir. Saya lahir di tahun 95. Benar. Nah, di usia-usia 30 ini adalah usia-usia yang sangat produktif. Jadi harapan saya untuk Patria ke depannya adalah semoga Patria bisa semakin ngegas ya, karena lagi produktifnya, ngegas untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Kemudian saya tambahin sedikit unsur damai. Boleh kok. Sang Buddha meramalkan bahwasanya Dhamma itu akan bertahan selama 5.000 tahun. Sekarang sudah berjalan 2.000, kurang lebih hampir 2.600 tahun. Nah, masih ada setengah jalan lagi. Saya yakin dan percaya Patria masuk dalam ramalan tersebut. Karena Patria lah yang akan membantu Buddha Sasana bisa terus lestari di bumi Nusantara. Aduh. Oke, thank you Kak Apri atas waktunya. Buat teman-teman Podpet, sahabat Podpet juga terima kasih udah menonton kita dan juga kita dapat insight dari Kak Apri ya. Tapi sebelum kita tutup, kita ada sesuatu buat Kak Apri. Apa tuh? Nah, Yanti. Wow. Ada Yantinya juga di sini ya. Iya. Boleh. Wow, thank you. Apa ini? Ini kok. Weh. Wih, cakep. Thank you. Oke, thank you Kak Apri atas insight-nya hari ini. Jadi ya, emang kita di Patria itu menumbuhkan karma baik, menumbuhkan hoki, dan di samping itu kita juga bisa mendapatkan relasi untuk membangun kemandirian kita, bahkan bisa untuk dunia profesional ya Pak ya. Oke. Demikian kita sampai jumpa untuk Sobat Podpet di episode selanjutnya. Bye-bye. Nama budaya.